Pernah nggak sih kamu merasa, kamu tuh sebenarnya orang yang baik, perhatian, tulus, tapi entah kenapa, sering banget capek secara emosional, capeknya nggak cuma fisik, tapi capek banget di kepala dan hati. Capek karena kamu terlalu mikirin reaksi orang lain, capek karena gampang kepancing omongan atau situasi yang nggak penting, capek karena satu chat atau komentar bisa bikin mood kamu hancur seharian, bikin kamu susah fokus, bahkan bikin kamu mempertanyakan diri sendiri. Dan di saat-saat itu, pasti muncul pertanyaan dalam hati, kenapa ya aku selalu bereaksi berlebihan? Atau, kenapa aku gampang kehilangan kendali saat emosiku naik? Rasanya kayak nggak pernah bisa tenang sendiri, selalu digerakkan sama perasaan gelisah. Jika kamu sering sekali merasakan hal tersebut, itu tandanya kamu belum sepenuhnya memiliki emotional discipline dan inner calm, yang mana merupakan dua skill yang jadi pondasi penting seorang wanita bernilai tinggi. Nah, di video ini, kita akan belajar bagaimana mengatur emotional discipline dan inner calm tersebut. Karena penting banget untuk diingat, wanita bernilai tinggi bukan berarti nggak punya emosi, tapi dia adalah orang yang punya kendali atas emosinya, bisa merespons dengan bijak, dan tetap tenang walau situasi nggak menenangkan. Jadi, kalau kamu sering merasa capek dan terseret emosi, tonton terus video ini karena aku bakal kasih kamu tips yang praktis untuk mulai membangun disiplin emosional dan ketenangan batin dari sekarang. Langkah pertama adalah mengetahui apa itu perbedaan antara mengontrol emosi dan menekan emosi. Banyak wanita hari ini salah paham tentang arti menjadi wanita yang kuat. Kita sering diajarkan secara implisit maupun terang-terangan bahwa wanita kuat itu harus selalu terlihat tenang. Nggak boleh nangis, nggak boleh marah, nggak boleh terlihat terluka. Seolah-olah, kalau kita menunjukkan emosi, kita dianggap lemah. Padahal, itu bukan kekuatan, melainkan penekanan. Menekan emosi terjadi saat kamu berpura-pura baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang sakit, tersenyum, tapi di dalam hatimu sedang berantakan. Atau saat kamu bilang, nggak apa-apa, hanya karena kamu takut dianggap drama. Atau kamu menelan emosi, menumpuknya, sampai suatu hari, kamu meledak. Dan seringkali, ledakan itu terjadi di waktu yang salah, kepada orang yang salah, dengan cara yang akhirnya malah merugikan diri kamu sendiri. Banyak wanita terlihat tenang, tapi sebenarnya lelah secara emosional. Banyak yang terlihat dewasa, padahal sebenarnya sedang memendam luka yang belum pernah diproses. Sekarang dengarkan ini baik-baik, mengontrol emosi itu bukan menekan emosi. Mengontrol emosi justru dilakukan dengan sebaliknya. Wanita dengan emotional control merasakan emosinya sepenuhnya. Dia sadar ketika dia sedih. Dia jujur pada dirinya sendiri ketika dia kecewa. Dia mengakui ketika hatinya terluka. Tapi, dia tidak membiarkan emosi itu mengambil alih kendali hidupnya. Dia tidak membiarkan rasa marah menentukan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia tidak membiarkan rasa takut menentukan keputusan besarnya. Dia tidak membiarkan rasa insecure membuatnya bereaksi berlebihan. Wanita dengan emotional control tahu satu hal penting, yaitu tidak semua emosi perlu diikuti, dan tidak semua perasaan perlu langsung direspons. Dia memilih kapan berbicara. Dia memilih bagaimana merespons. Dia memilih diam atau bertindak dengan sadar. Itulah perbedaan besar antara wanita yang reaktif dan wanita yang benar-benar berkelas. Wanita reaktif akan selalu bersikap frontal saat emosinya datang, sedangkan wanita berkelas selalu diam sejenak saat emosi itu datang, lalu memilih respon yang tepat. Dan di momen jeda sejenak itulah, kekuatan seorang high-value woman terbentuk. Karena kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras bereaksi, tapi siapa yang tetap tenang, sadar, dan berdaulat atas dirinya sendiri, bahkan ketika hatinya sedang bergejolak. Part kedua adalah mengetahui bagaimana kekacauan emosi menurunkan nilai dirimu. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak sensitif, tapi sangatlah penting, karena tanpa sadar, emosi yang tidak terkelola bisa pelan-pelan menurunkan value kita, dan bukan karena kita tidak pintar, tidak cantik, atau tidak mampu, tapi karena cara kita bereaksi. Sekarang mari jujur sebentar.
Pernah nggak kamu secara langsung membalas chat dengan nada sangat emosi? Mengirim pesan panjang saat lagi marah atau sedih? Menangis dan menjelaskan diri berlebihan supaya dimengerti? Atau mengambil keputusan besar saat hati sedang kacau? Kalau iya, percayalah bahwa kamu nggak sendirian. Banyak wanita baik, cerdas, dan tulus juga melakukan hal yang sama. Masalahnya bukan terletak pada emosinya. Masalahnya ada di reaksinya. Sekarang mari belajar lebih dalam. Sebenarnya apa itu emotional chaos? Dan seperti apa bentuknya? Emotional chaos itu bukan berarti kamu drama atau lebay. Emotional chaos itu terjadi ketika perasaanmu naik turun ekstrim, kamu bereaksi sebelum berpikir. Emosimu mengendalikan mulut, tindakan, dan keputusanmu. Saat itu terjadi, orang lain tidak melihat kedalaman perasaanmu. Yang terlihat di mata mereka adalah ketidakkonsistenan, ketergesaan, ketidakstabilan. Dan tanpa disadari, rasa hormat yang mereka miliki untukmu pun berkurang. Lalu, kenapa emotional chaos mampu menurunkan value diri? Karena dunia menilai bukan dari seberapa dalam kamu merasa, tapi dari bagaimana kamu mengelola dirimu sendiri. Ketika kamu mudah terpancing, terlalu cepat bereaksi, terlalu ingin dimengerti, terlalu takut kehilangan, kamu secara tidak langsung mengirim pesan bahwa aku tidak punya kendali penuh atas diriku. Ingat satu hal penting ini. Orang sulit menghormati seseorang yang tidak terlihat memegang kendali atas dirinya sendiri. Hal ini berlaku pada hubungan percintaan, pertemanan, dunia kerja, bahkan relasi keluarga. Contoh nyatanya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan percintaan seperti ketika seseorang lama membalas chat, lalu kamu langsung overthinking, mengirim pesan panjang, atau bertanya dengan nada defensif. Bukan karena kamu peduli, tapi karena emosimu mengambil alih. Dan sayangnya, itu sering terbaca sebagai needy, tidak tenang, tidak percaya diri. Dalam dunia kerja seperti saat kamu merasa tidak dihargai, lalu kamu langsung curhat secara emosional, atau meledak di meeting, atau menarik diri secara ekstrim. Pada kenyataannya, orang tidak akan fokus pada isi keluhanmu. Mereka justru fokus pada cara kamu membawakan emosi, terkesan sangat emosional dan reaktif. Lalu, contoh dalam interaksi sehari-hari seperti saat kamu ingin dipahami, tapi justru menjelaskan terlalu panjang, terlalu emosional, terlalu defensif. Ironisnya, pesanmu malah tidak sampai. Perlu diketahui bahwa ini bukan tentang merubah diri menjadi dingin, bukan juga menjadi cuek, dingin, atau tidak peduli. Tapi, wanita high value tetap punya emosi, tetap bisa sedih, tetap bisa marah, tetap bisa kecewa. Bedanya satu, dia tidak membiarkan emosi sesaat merusak posisi dan harga dirinya. Dia tahu dengan jelas, tidak semua emosi perlu ditampilkan, tidak semua perasaan perlu dijelaskan, dan tidak semua reaksi perlu segera dikeluarkan. Kalau kamu ingin menaikkan value-mu, caranya bukan dengan terlihat sempurna, bukan dengan menyenangkan semua orang, tapi dengan stabil secara emosi, tenang saat ditekan, tidak reaktif saat dipancing, tidak tergesa saat terluka. Karena ketenangan adalah sinyal kekuatan. Part ketiga adalah mempelajari hal-hal pemicu emosi yang berpotensi menghancurkan value diri. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering tidak disadari, tapi paling berbahaya. Banyak wanita sebenarnya cukup percaya diri, namun mereka mudah untuk terus-menerus terpancing oleh hal-hal yang memicu emosi yang meledak. Jika kamu merasa mengalami hal tersebut, kamu akan melihat jika pemicu itu terjadi, tubuh dan pikiranmu langsung bereaksi, bahkan sebelum kamu sempat berpikir. Tahukah kamu jika hal ini terus-menerus terjadi secara perlahan, akan menghancurkan self-worth atau harga diri yang kamu miliki? Berikut adalah berbagai pemicu yang dapat berpotensi meledakkan emosimu. Pertama adalah merasa tidak dipilih. Ini trigger yang paling umum. Beberapa contoh yang sering kali terjadi adalah ketika kamu tidak mendapatkan balasan chat secepat yang kamu harapkan, kamu tidak diajak ke suatu circle. Kamu merasa,
Kok aku bukan pilihan utama? Tanpa sadar, pikiranmu langsung berkata, aku kurang berharga ya? Ada yang salah sama aku ya? Padahal kenyataannya belum tentu. Tapi karena emosimu mengambil alih, kamu mulai bersikap reaktif, mengubah sikap, berlebihan, atau bahkan meledak. Sedangkan wanita dengan emotional discipline akan berhenti dan bertanya, apakah feeling aku benar, atau hanya perasaanku saja ya? Pemicu kedua adalah sikap reaktif terhadap kritik dan penolakan. Sedikit kritik saja yang diterima langsung terasa personal. Saat mendapatkan komentar kecil saja, isi batin akan langsung berubah dan bertanya-tanya, aku nggak cukup baik. Aku gagal. Aku nggak sepintar yang aku kira. Padahal kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap dirimu. Itu hanyalah sebuah feedback. Dan terkadang itu bahkan bukan tentang kamu sama sekali. Wanita yang belum menguasai emosinya akan langsung bersikap defensif atau bahkan merasa hancur dan menarik diri. Sedangkan wanita high value akan berpikir, apa yang bisa aku ambil dari peristiwa ini? Apa yang perlu aku abaikan? Wanita high value tidak membiarkan satu opini menghancurkan citra dirinya sendiri. Pemicu ketiga adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Pernah nggak kalian merasa scroll media sosial sedikit saja, lalu tiba-tiba hidup orang lain terlihat lebih sukses, lebih bahagia, lebih cantik, lebih dicintai? Lalu muncul suara kecil dalam batin yang berkata, aku ketinggalan, aku nggak sejauh mereka, aku belum jadi siapa-siapa, padahal sebenarnya kamu tidak mengetahui cerita utuh tentang mereka. Yang kamu lihat hanyalah gambaran indah sepintas saja, bukan realita secara menyeluruh. Membanding-bandingkan adalah racun bagi emosi kita. Dia membuatmu lupa bahwa sejauh apa kamu sudah berkembang, nilai apa yang kamu miliki, dan ritme hidupmu sendiri. Wanita dengan emotional control yang baik akan sadar bahwa perjalananku berbeda, dan itu tidak salah. Pemicu yang keempat adalah senantiasa takut untuk mengecewakan orang lain, dan hal inilah yang sering membuat wanita sulit berkata tidak dan memaksakan diri untuk menunda kebutuhan sendiri. Karena ada ketakutan besar dalam batin seperti, nanti mereka kecewa, nanti aku dianggap egois, nanti aku ditinggalkan. Padahal saat kamu terus mengorbankan diri, yang perlahan hancur adalah kamu sendiri. Wanita yang memiliki self-worth yang sehat memahami bahwa aku bertanggung jawab atas hidupku dan bukan atas emosi semua orang. Jadi pada intinya, pemicu tersebut tidak membuatmu lemah, hanya saja membuatmu tidak menyadari hal tersebut telah membuatmu kehilangan kendali. Ingatlah bahwa langkah awal menjadi wanita high value adalah bukan dengan menghilangkan emosi, melainkan mengendalikan diri dari segala yang memicunya. Karena saat kamu sadar, emosi tidak lagi mengendalikanmu. Kamulah yang memegang kendali. Part yang keempat adalah mempelajari cara-cara mengendalikan emosi dan beberapa metode yang paling ampuh digunakan. Saat ini kita masuk ke bagian yang paling penting. Ini bukanlah sebuah teori, tapi sebuah pengalaman nyata yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pengendalian emosi itu bukan lahir dari bakat semata, melainkan skill yang bisa dilatih. Terima kasih karena telah setia pada Turning Point ID di video selanjutnya. Kita akan mempelajari 3 tools utama yang dapat digunakan untuk menjadikan kita sebagai sosok yang memiliki emotional discipline kuat. Jangan lupa untuk like and subscribe channel jika kamu ingin kita belajar dan berkembang bersama. Sampai jumpa.